Assalamualaikum. Halo ayah bunda dan sahabat laki di rumah. Selamat datang di podcast perdana kita, Pulang Kembali ke Rumah, serial Ruang Keluarga. Nah, ayah bunda semuanya dan pendengar setia, kali ini kita udah ditemani dengan pembicara yang menarik banget nih. Nah, beliau adalah seorang psikolog dari Teman Baik. Beliau adalah Mbak Sarita. Halo Mbak Sarita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kabarnya hari ini Mbak Sarita? Kalau biasanya banyak orang kan jawabnya alhamdulillah baik gitu ya. Tapi kali ini saya jawabnya agak pilek. Agak pilek ya, lagi musim soalnya ya Mbak iya, ya. bener banget. Baik. Tadi Mbak Sarita kesini naik apa? Tadi diantar sih. Diantar. Nggak terlalu, ini daerah sini ini nggak terlalu jauh dari kantornya Teman Baik. Kapan-kapan main ya ke kantornya Teman Baik. Boleh. Sering-sering juga ya Mbak main ke sini kolektif laki. Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita hari ini bakal diskusi soal apa Bagaimana cara memberikan edukasi seksual kepada anak dan remaja yang tentunya itu sesuai dengan value-value yang ada di negara kita, negara Indonesia, dan sesuai dengan agama kita, seperti itu. Nah, benar. Jadi mungkin sebelum kita tahu lebih lengkapnya soal itu, kita cari tahu dulu ya, apa sih pendidikan seks itu sendiri. Karena kita tahu ya, masyarakat kita yang Mbak sering kayak takut gitu dan ngerasa ini topik yang sensitif nih, nggak usah diobrolin, atau masih ngerasa tabu gitu. Bahkan orang-orang dewasa juga enggan buat ngobrol tentang itu. Jadi menurut Mbak Sarita mungkin edukasi seks itu sendiri tentang apa sih? Apakah hanya soal misalnya mungkin yang dianggap orang kan porno, atau mungkin juga hanya soal kegiatan seksual atau sexual intercourse begitu? Iya, oke. Nah, sebelumnya karena ini kita ngomonginnya itu tentang bagaimana orang tua mengedukasi ya. Sebelumnya saya mau memberi pijakan dulu sih bahwa menjadi orang tua itu memang bukan sesuatu yang mudah ya, gitu. Jadi artinya menerapkan hal ini memang bukan sesuatu yang mudah, tapi ada baiknya kita bareng-bareng mau belajar gitu ya, untuk terus memperbaiki diri, untuk terus memampukan diri kita untuk mendampingi anak-anak yang kedepannya akan jadi generasi penerus gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin pendidikan seksual gitu, sebenarnya pendidikan seksual tuh bukan hanya terbatas pada hal-hal yang berbau tentang seksualitas yang kebanyakan dibayangkan di masyarakat tuh tentang hubungan seksualnya kah gitu ya, atau tentang alat reproduksinya aja kah gitu ya. Jadi bukan hanya semata-mata tentang hal itu, bukan hanya tentang aktivitas seksual, dan bukan hanya terbatas tentang alat reproduksinya aja. Ketika kita bicara tentang pendidikan seksual secara utuh gitu ya, kita akan berbicara tentang bagaimana membangun ruang yang aman gitu ya, bagaimana kemudian orang tua itu mendampingi anak-anaknya, kemudian bagaimana membangun peran sebagai seorang laki-laki dan perempuan, juga mempersiapkan bagaimana seorang anak itu nantinya akan membangun keluarganya sendiri. Jadi ketika kita ngomongin soal pendidikan seksual itu, kita akan berbicara tentang sesuatu yang dampaknya itu akan jangka panjang gitu, karena bagaimana anak ini membangun perannya, seseorang gitu ya, seorang anak membangun perannya yang nantinya akan dia bawa ke pernikahannya, dan akhirnya nanti akan berdampak juga pada dia membangun keluarga gitu. Makanya kebayang ya bahwa pendidikan seksual itu bukan hanya semata-mata tentang kemudian aktivitas seksual gitu ya, atau organ reproduksi saja gitu. Menarik banget ya. Jadi Panjang. orang tua sendiri tadi juga diingatkan sama Mbak Sarita bahwa memang orang tua nggak ada yang sempurna. Jadi perlu juga bagi orang tua untuk menerapkan mindset pembelajar begitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang penting, di mana ini bukan hanya soal aktivitas seksual saja, tapi memberikan pendidikan seks kepada anak itu juga akan berpengaruh kepada bagaimana hubungan anak nanti saat berkeluarga, begitu ya. Iya, benar. Oke. Manfaatnya sangat jangka panjang gitu. Iya, jadi makanya kalau kita mau bicara tentang pendidikan seksual gitu ya, biasanya kan kita hanya akan terbatas tentang misalnya nih yang banyak berada di masyarakat tentang konsen, bagaimana kemudian konsen itu dibuat, bagaimana kemudian agar
berbicara tentang perilaku seksual yang aman gitu ya. Padahal ngomongin pendidikan seksual tuh nggak hanya sebatas tentang hal itu gitu. Tapi kalau kita bicara dari bagaimana orang tua itu membangun agar anak itu merasa aman gitu ya, merasa aman dulu untuk punya ruang cerita, itu nanti akan sangat berhubungan gitu dengan bagaimana anak itu akan membangun mindsetnya gitu ya, membangun perannya gitu ya, dan tadi yang seperti yang saya bilang nantinya akan membangun keluarga gitu. Tuh penting jadi ya untuk biar anak itu ngerasa aman cerita ke orang tua. Jadi gimana caranya dulu membangun komunikasi yang terbuka gitu ya Mbak? Iya. Gitu sih. Jadi kan kalau kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang alat reproduksi gitu ya, atau tentang seksualitas itu sendiri, kita pasti akan melihatnya bahwa itu adalah sesuatu yang sensitif gitu ya, adalah sesuatu yang kalau dibahas di masyarakat itu mungkin masih tabu gitu ya untuk dibahas gitu. Apakah kemudian pendidikan seksual ini penting gitu? Penting karena pendidikan seksual itu perlu untuk dibekalkan memang ke anak-anak untuk mereka memahami dirinya. Siapa yang memberikan? Ya awalnya orang tua dulu gitu kan. Cuman ini karena ketika kita mau menyampaikan sesuatu yang sensitif ke anak gitu kan, berarti kan yang diubah harusnya mindset orang tua dulu kan gitu. Bagaimana orang tua ini seperti tadi yang saya bilang, seksualitas itu adalah sesuatu yang sensitif gitu. Nah, bayangan kita kalau misalnya kita mau ada sesuatu di organ reproduksi kita kan akan gimana ya mau ceritanya kan malu gitu, mungkin ya malu aku gimana terbukanya kayak gitu. Nah, makanya untuk membangun mindset yang aku ngerasa punya ruang aman nggak sih buat cerita dulu ke orang tuaku. Nah, ini tuh kan perlu dibangunnya itu berarti kan bukan, kalau bahasa orang Jawa bukan ujuk-ujuk gitu ya. Kita akan langsung membicarakan, bukan langsung tiba-tiba membicarakan itu tadi hal-hal yang sensitif dulu. Tapi yang perlu dibangun tuh dulu justru adalah attachment kita gitu kan sama anak gitu, kelekatan kita sama anak gitu ya, sebelum akhirnya kita akan masuk ke ranah-ranah yang lebih sensitif gitu. Makanya tadi yang saya bilang di awal, bicara tentang pendidikan seksual ini tuh juga termasuk membangun ruang aman dulu gitu ke anak gitu, agar anak itu ngerasa nyaman sama orang-orang di sekitarnya, kemudian akhirnya dia akan ngerasa nyaman sama dirinya gitu kan, bagaimana dia ngelihat dirinya gitu, apa yang ada di dalam tubuhnya gitu, untuk kemudian dia mengenali bahwa ini kok ada yang aneh ya di sini, seiring dengan perkembangan tubuhnya gitu. Nah, sama siapa dia mau tanya gitu kan tentang ini kok misalnya perkembangan alat reproduksinya gitu ya, kok di beberapa bagian misal kita menyebutkan area yang sensitif ya, kok di area di sini kok ternyata berubah ya bentuknya gitu, kok di beberapa area di sini kok tumbuh sesuatu ya gitu. Bagaimana kita mau membangun mindset yang aman dulu untuk kemudian anak itu nyaman untuk aku mau cerita ini ke orang tuaku gitu. Nah, dari sudut pandang ini berarti kan kita yang perlu dibangun untuk jadi pijakan dulu adalah orang tua ini membangun attachment, kelekatan, kenyamanan dulu gitu ya, agar anak ini justru dibangunnya adalah dia punya lagi-lagi ruang yang nyaman, ruang yang aman untuk terbuka sama orang tua gitu. Masya Allah. Jadi keywordnya adalah membangun kelekatan dan ruang aman untuk anak bisa bercerita ya Mbak Sarita ya. Iya, itu menjadi highlight penting nih bagi ayah dan bunda sebelum ujuk-ujuk tiba-tiba ngomongin tentang edukasi seks sama anak. Jadi itulah pentingnya dulu membangun kelekatan yang sehat, attachment yang baik dengan anak, ruang aman tadi ya. Biar anak kita pun tumbuh, kok anak kita ya belum punya anak tapi mungkin nanti masa depan biar tumbuh dengan bisa menghargainya tubuhnya sendiri dan juga tubuh orang lain gitu. Menarik. Oke, boleh lanjut nih. Kita mau bahas tentang apa lagi nih? Oke nih, selanjutnya nih kita mau bahas tentang peran orang tua gitu ya Mbak. Sebenarnya kalau dari Mbak Sarita sendiri, tadi juga sempat disinggung nih sama Mbak Sarita, kalau memang yang berperan utama itu adalah orang tua. Nah, selain itu siapa sih Mbak yang bertanggung jawab atas pemberian edukasi seks sama anak dan remaja? Kalau kita bicara tentang pemberian edukasi, yang paling pertama tentu saja orang tua gitu ya, dan orang-orang yang kemudian yang di sekitarnya juga memiliki peran edukasi
Misal kalau kita bicara di keluarga Indonesia itu kan biasanya nggak cuma tinggal sendiri ya, gitu kan, nggak tinggal sendirian, ada yang tinggal sama nenek kakeknya lah, ada yang masih bareng sama om tantenya dan sebagainya gitu. Ya sebenarnya orang-orang di sekitar ini itu kita bicara sesuatu yang idealnya perlu memiliki value yang sama dulu gitu ya, untuk punya sudut pandang yang yang sama tentang bagaimana kita akan memberikan penjelasan ini pada anak gitu. Nggak nanti misalnya ada ketimpangan, misalnya salah satu menjelaskan dengan cukup jelas gitu ya, maksudnya menjelaskan tentang misal nih alat-alat reproduksi kayak gitu ya, tapi yang satunya ngomong nggak boleh misalnya ngomong kayak gitu, ini kan akan jadi ketimpangan ya di anak. Jadi ini sesuatu yang aman nggak sih untuk aku terbuka ke orang-orang terdekatku gitu. Jadi orang-orang, kalau di bahasanya significant others gitu ya, yang ada di sekitar anak ini gitu. Kemudian ya peran-peran edukatif sendiri, pemberi edukatif misalnya seperti guru kayak gitu. Nah makanya pentingnya untuk melihat kurikulum sekolah gitu ya, yang kemudian bagaimana kita orang tua punya satu value yang sama gitu ya, dengan kemana anak kita akan disekolahkan. Seperti yang tadi saya bilang, pendidikan seksual tuh penting nggak penting gitu, tapi kita perlu paham dulu ya gitu, paham dulu value apa yang akan disampaikan oleh para edukator atau orang-orang yang memberi edukasi terkait dengan pendidikan seksual yang mau diberikan gitu. Jadi penting, tapi kita perlu cermat apa yang mau disampaikan terkait pendidikan seksual. Jadi kalau jawaban saya, orang tua, significant others, dan orang-orang yang memiliki peran edukasi di sekitar anak itu sendiri gitu. Kalau kita mau bicara lebih luas gitu ya, maka ini butuh sebenarnya satu suara dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya, masyarakat gitu ya. Sekarang ada peran media sosial gitu, dan yang pastinya kebijakan pemerintah. Tapi kita bicara dari ranah-ranah yang lebih dekat gitu ya dengan anak gitu. Oke. Memang ya penting juga, artinya bagi orang tua untuk melihat lingkungan sekitar ekosistem anaknya itu gimana, termasuk terhubung ke sekolah. Karena aku pernah dengar dari berita itu juga ada yang di luar negeri sih, kalau gurunya ini mengajarkan edukasi seks tapi dengan menayangkan di kelas gitu tayangan yang aktivitas seksualnya. Jadi kayak sampai orang tuanya pun kaget, orang tua murid kaget kan, ini kok bisa seorang guru kayak gitu. Berarti lumayan berbahaya ya. Artinya penting juga untuk orang tua untuk terhubung sama komunitas sekolah, berkoordinasi dengan pihak sekolah, dengan lingkungan anaknya. Makanya kan sekarang ini sudah banyak ya bahasanya webinar atau pelatihan gitu yang terkait orang tua tuh memilih value yang sama untuk memilih kurikulum yang lebih cermat gitu ya, untuk memilih kurikulum ketika mau menyekolahkan anaknya gitu. Karena yang berarti kalau kita mau menyeleksi kurikulum, value sekolah apa yang mau kita value sekolah yang seperti apa yang kita mau masukkan anak kita ke sana, berarti kan tandanya orang tuanya sendiri juga perlu punya value dulu gitu kan. Nah ini tadi yang saya katakan penting gitu ya, bahwa pendidikan seksual ini menyangkut banyak hal gitu, termasuk, dan bukan hanya termasuk ya sebenarnya, terutama itu adalah tentang pemberian value gitu ke anak gitu ya. Karena kalau saya mau mengutip kemarin yang sempat disampaikan sama Budiana gitu ya, yang ketika di acara seminar mendampingi pubertas, itu kemudian Budiana di situ menyampaikan gitu ya, bahwa kita itu perlu menyampaikan tentang identitas gitu ya, mau menyampaikan tentang value yang jelas yang menjadi batasan pada anak gitu. Misalnya seperti apa gitu ya, nilai-nilai yang itu perlu untuk dipegang sama anak gitu. Misalnya tentang batasan, kalau kita sebagai muslim gitu ya, ada tentang batasan aurat gitu. Kemudian bagaimana tentang nilai kesopanan gitu ya, bagaimana cara berpakaian gitu. Kemudian kalau yang salah satu disampaikan kemarin juga, bagaimana kemudian kita melihat peran yang berbeda, peran laki-laki dan perempuan, bagaimana kita menundukkan pandangan gitu, bagaimana caranya menjaga kemaluan, kemudian juga bagaimana kita menjaga batasan pergaulan gitu. Nah ini tadi yang kemudian saya bilang di awal bahwa
membicarakan tentang pendidikan seksual itu bukan hanya semata-mata tentang perilaku seksual aja, tapi bagaimana kita menyebutnya itu kita menyebutnya dengan transfer value sebenarnya ke anak-anak. Mendampinginya dengan nilai-nilai. Ya, gitu. Jadi kita bayangkan ya kalau misalnya kita punya anak dan suatu hari ketika dia besar barulah kita misalnya melarang gitu ya, oh kamu nggak boleh gini sama perempuan, tapi kan ini sudah ketika anak sudah dewasa, ya sebenarnya mungkin bisa ya, tapi kan anak kan sudah punya sudut pandangnya, maka dari kecil lah kita butuh untuk ini tadi gitu ya, kemudian membangun perlahan yang supaya gimana dia itu punya yang tadi yang saya sebutkan di awal tentang punya ruang aman dulu, punya kelekatan sama orang tuanya dulu, supaya supaya anak ini bisa ngelihat dulu kan bagaimana dia punya bisa nyaman, bisa aman untuk cerita sama orang tuanya, dan disitulah transfer value tuh mulai dimasukkan gitu kan, tentang batasan-batasan yang kita ingin bangun. Kemudian ketika mulai bersekolah, orang tua juga perlu clear untuk melihat kurikulum apa yang akan disampaikan ke anak. Ya, gitu. Karena aku bilang juga sekolah tuh gimana Gimana? rumah anak-anak tuh lebih banyak juga menghabiskan waktu kan di sekolah selain juga. di keluarga kan mereka ada yang boarding terus gitu. bahkan mondok kayak gitu-gitu. Jadi memang sangat penting bagi orang tua itu ayah bunda untuk memiliki sensitivitas gitu untuk pengen tahu nih sekolah tuh memberikan apa aja ke anak tuh. Jangan gitu. Karena hanya udah sekolah nih ya udah dilepas tangan aja gitu. Benar banget. Nah itu kan kadang-kadang pemikirannya seperti itu ya, bahwa ya anak tuh biasanya memang kemudian menghabiskan waktu lebih banyak di sekolah gitu ya, gitu. Tapi ya itu tadi, awal memilih sekolah itu banyak hal, saya pernah membaca gitu kan, banyak hal yang memang perlu dipertimbangkan, jarak dan kemudian biaya jelas kayak gitu ya. Tapi ya termasuk salah satu utamanya itu adalah kurikulum yang berkesesuaian gitu ya dengan value keluarga gitu, value yang memang dipegang, termasuk misalnya dari nilai agama, keyakinan gitu. Nah berarti kan itu tadi ya, landasan utamanya adalah keluarga ini sudah punya value-nya belum gitu. Baik, karena memang kalau dari teori sendiri itu kan memang keluarga adalah mikrosistem begitu ya Mbak ya. Jadi memang tempat di mana anak itu pertama kali diberikan pendidikan dari keluarga sendiri, jadi fondasinya begitu. Baik Mbak Sarita. Kemudian yang selanjutnya adalah sebenarnya ini kita akan menyangkut tentang kapannya, waktu yang tepat gitu Mbak untuk memberikan edukasi kepada anak dan remaja. Oke, kalau waktu yang tepat, saya ini juga belajar ya dari dari buku yang saya baca, juga dari guru-guru yang menyampaikan gitu ya, bahwa kalau dibilang tadi ya, kita kembali lagi ke pembahasan yang di awal, bahwa menyampaikan ini bukan hanya sekedar oh kamu tuh sudah usia oh kamu tuh nggak boleh gini nggak boleh gitu, bukan hanya sebatas itu gitu ya. Tapi kita juga perlu membangun tentang kelekatan tadi. Berarti kalau kelekatan itu dibangunnya bahkan sejak anak itu di dalam kandungan gitu, kelekatan antara ibu sama anak gitu ya. Kemudian di 5 tahun pertama itu adalah masa-masa yang penting banget gitu ya untuk orang tua tuh mendampingi perkembangan anak gitu. Kemudian jadi di masa-masa mulai dari dia di dalam kandungan sebenarnya kelekatan itu terjalin usia 0 sampai 1 gitu ya. Kemudian 5 tahun pertama untuk membangun membangun ruang yang aman tadi itu, tumbuh kembang awal yang paling emas gitu ya di masa pertumbuhan anak. Kemudian ketika organ-organ reproduksi itu sendiri tumbuh gitu, misal perempuan sudah haid gitu kan, dia yang menjelaskan pertama kali perlu siapa ya, perlu ibunya gitu, bahwa kan mungkin perempuan misalnya nih kayak saya dulu waktu pertama kali haid saya juga bingung gitu, apa ini gitu kan, kok rasanya nggak enak, perutnya nggak enak gitu kan. Nah saya mau tanya ke siapa yang akan jadi ruang yang aman buat saya untuk bertanya gitu ya, saya nanya pasti ke mama saya gitu kan. Ketika hal itu tidak bisa didapatkan gitu ya di rumah, ya mungkin dia akan mencari informasinya dari luar gitu kan. Nah ini kan yang kalau misalnya dari luar informasi yang didapatkan oke, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya berkelanjutan kan, ketika nggak ada nilai-nilai yang
untuk dia saring kan. Nah ini yang yang dikhawatirkan gitu kan. Berarti ketika organ-organ reproduksi ini mulai tumbuh gitu, berkembang gitu, misalnya ditandai dengan beberapa hal gitu. Misalnya tadi ketika kalau perempuan sudah mulai haid gitu ya, kemudian misalnya ketika payudaranya mulai tumbuh gitu kan, kok mungkin ada orang-orang yang merasakan kok sakit kayak gitu ya. Kemudian di beberapa kondisi kalau pada laki-laki gitu, itu ya misalnya ditandai dengan mimpi basah gitu. Bayangkan gitu kan, itu mimpi basah, dia punya ruang yang aman nggak untuk kemudian dia cerita ke ayahnya. Waktu di acara kemarin gitu kan, ini materi ini dibawakan oleh Bu Sofi gitu. Bu Sofi coba bertanya ke audiens yang peserta yang laki-laki gitu, apakah kamu waktu mimpi basah cerita nggak sama ayahmu gitu. Kebanyakan jawabnya enggak gitu, dan hanya satu kalau nggak salah waktu itu dari peserta yang menjawab iya gitu. Nah berarti ini kan padahal itu kan masa peralihan gitu ya. Kalau di kita dikenalnya dengan baligh gitu kan, masa dia menuju ke dewasa gitu. Nah bisa dibayangkan kan kalau misalnya mimpi basah ini kan, ngapain kok aku mimpi seperti ini gitu ya, apa yang ketika kita bangun tidur tiba-tiba kok basah kayak gitu. Ketika kita nggak tahu kan kita akan bingung gitu. Saya bayangkan kalau jadi laki-laki gitu kan, tapi kepada siapa dia bertanya? Nah ini ayahnya lah yang perlu mendampingi gitu. Cuman kan kalau orang tua kan nggak tahu ya gitu, anak kan yang perlu menyampaikan. Nah kalau dia sudah sejak awal, aku takut nih kalau mau ngomong sama orang tua aku nanti nggak disentak kah atau dimarahin kah gitu, atau ya sudah tinggal ini aja gitu kan. Itu tadi yang bahasanya lagi kembali ke ruang yang nyaman untuk cerita gitu. Jadi itu tadi yang ketiga, saat organ reproduksinya mulai tumbuh dan berkembang gitu ya, maksudnya masa-masa perubahan kondisi reproduksinya itu mulai tumbuh dan berkembang. Dan yang keempat itu adalah ketika mereka bertanya gitu. Jadi ya kalau mereka misal nih ada yang kemudian apakah misalnya fenomena-fenomena yang zaman sekarang ini harus diceritakan semua ke anak? Ya enggak. Kalau mereka tidak bertanya ya tidak usah kemudian kita kamu tahu nggak ini gitu, nggak perlu gitu. Tapi nanti kalau mereka bertanya, nah inilah saatnya orang tua tuh membangun diskusi, apa yang kamu ketahui soal itu gitu ya, kamu pengen tahu itu kenapa, taunya dari mana. Nah lagi-lagi gitu ya, anak akan nyaman untuk bertanya ketika mereka ngerasa oh aku kalau nanya sama orang tuaku oke kok gitu. Tapi kalau dari awal aja misalnya dia mau nanya, udah nggak usah nanya soal itu tuh, nggak boleh gitu. Nah udah kan berarti kan anak akan tertutup gitu. Lagi-lagi itu sih. Nah keempat hal ini sih yang menurut saya juga jadi poin penting gitu ya, kapan sih kita perlu untuk menjelaskan pendidikan seksual ke anak gitu. Oke, jadi memang proses yang panjang begitu ya Mbak Sarita, dari awal yang kita harus membangun attachment, kelekatan dengan anak, kemudian juga memberikan pemahaman ketika anak itu di 5 tahun awal itu ya, golden age-nya itu tadi ya, kemudian memberikan pemahaman ketika anak sudah mulai mungkin perempuan haid dan juga yang laki-laki mimpi basah, kemudian ketika anak bertanya. Wah, panjang banget ya Nina ya. Penting ya jadinya di masa peralihan itu karena banyak terjadi perubahan dan anak dan remaja sendiri pun juga butuh suatu pegangan gitu kan ya. Jadi mereka butuh sumber informasi dan mereka juga pasti di masa-masa itu rasa ingin tahunya juga tinggi, dan ketika rasa ingin tahunya tinggi itu tadi penting untuk orang tua itu jadi terbuka ya Mbak, nerima terbuka akan diskusi-diskusi soal yang bisa jadi sensitif gitu. Iya, karena saya mengutip yang disampaikan, pokok utama yang kemarin disampaikan oleh Bu Diana gitu ya, bahwa ketika anak itu tidak punya ruang yang aman untuk kembali ke keluarga gitu ya, dia akan mencari di luar. Nah, kondisi di luar ini yang kita kan bahaya, seperti antah berantah gitu ya, yang kita nggak akan tidak akan selalu bisa untuk mengerem gitu. Nah, ketika anak ini udah punya pedoman value dari dalam keluarga, nah ini kan harapannya dia sudah tahu kapan oh ini boleh ini nggak boleh nih gitu. Gitu sih. Ya, aku jadi ingat juga Bu Diana bilang kalau misalnya anak itu nggak dapat secure attachment, kelekatan yang aman rasanya di dalam rumah, mereka akan selalu mencari love, cinta itu, kehangatan itu, kenyamanan itu di tempat di luar selain keluarga mereka gitu. Bener. Ya. Dan itu yang berbahaya kalau tidak dapat pendampingan dari orang tua langsung gitu ya Nina ya. Baik. Oke, yang selanjutnya nih Mbak Sarita nih. Kemudian
dinamika apa ya, fenomena untuk pemberian edukasi seksual ini kepada anak dan remaja ini kan sangat kompleks begitu. Nah, kemudian manfaatnya apa sih Mbak ketika orang tua, kemudian sekolah dan juga significant others dari anak dan remaja ini bisa berhasil memberikan edukasi seks pada anak dan remaja begitu? Ya, seperti tadi yang saya sebutkan ya, bahwa pendidikan seksual yang aman itu yang pertama adalah anak itu menjadi nyaman dulu dengan dirinya, gitu kan, bahwa dia mengenali gitu kan, ini adalah tubuhku yang aku tahu area-area yang memang itu perlu aku jaga. Ketika anak tahu area itu gitu kan, maka dia akan tahu kan batasannya dengan orang lain gitu. Itu yang paling penting, yang utama, anak mengenal diri, tubuh, dan batasannya gitu. Jadi value itu juga penting gitu. Kemudian yang kedua adalah tentang ya ini tadi, dia jadi dia jadi tahu batasan apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan gitu. Ketika dia mengenali apa yang menjadi batasan di dalam dirinya dan apa dampaknya gitu kan. Jadi ketika dia kenal, oh kalau misalnya nih ketika aku perempuan haid gitu kan, itu berarti organ reproduksinya sudah aktif gitu kan. Ketika dia melakukan hal yang melakukan hubungan seksual, berarti dia sudah hamil gitu. Dia bisa hamil, dia sudah bisa mengandung dan segala macam. Berarti kan dia perlu tahu dampaknya gitu, dan dia tahu batasannya, lagi-lagi batasan value-nya itu gitu. Kemudian tentang perannya dia gitu. Sebagai seorang laki-laki, ya aku adalah laki-laki, tugas peranku adalah seperti apa, perempuan tugas perannya seperti apa gitu. Dan harapannya yang paling nantinya itu adalah untuk membangun keluarga gitu. Terkait dengan perannya itu tadi sebagai laki-laki dan sebagai seorang perempuan gitu, apa tugasnya gitu ya, apa kemudian yang bisa dia lakukan di dalam bentuk keluarga, yang ketika dia sudah belajar tentang kondisi aman dan value ini, nah ini kan bisa dia buat bekal gitu ya untuk membangun keluarganya gitu. Nah ini tadi sih yang ini hal-hal yang pokok gitu ya ketika kita berangkat apa urgensinya gitu. Karena ya itu tadi, memang kalau saya mengutip dari ada seorang Kang Ulum gitu ya namanya, beliau tuh juga menyampaikan tentang fitrah seksualitas gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa pendidikan seksual itu sebenarnya memang tujuan jangka panjang itu adalah memang mempersiapkan seseorang tuh untuk memasuki dunia pernikahan gitu, dunia untuk dia membangun keluarganya lagi gitu. Makanya tujuan pendidikan seksualitas ini panjang sebenarnya gitu, dan orientasinya memang adalah untuk berkeluarga gitu. Oke, jadi memang untuk kini adalah supaya anak itu bisa ngerti gitu ya Mbak, batasan-batasannya, jadi membentengi dirinya supaya aman begitu, dan kemudian ke depannya nanti ketika sudah dewasa adalah membekali dirinya untuk siap berkeluarga begitu ya Mbak Sarita ya. Baik. Benar-benar. Wah, panjang banget bahasan kita ya, udah sampai kayak berangkat misalnya dari keluarga yang beradab, terus juga membangun peradaban yang lebih beradab untuk umat. Karena kan kalau kita nggak memahami hal itu, pendidikan seksualitas ini akan sangat bisa tergelincir ya gitu. Ketika kita memahaminya hanya sekedar tentang hubungan seksual gitu, tentang aktivitas seksual gitu, yang mana ketika perannya tidak dikuatkan gitu ya, yang seperti yang kita tahu ya di zaman sekarang gitu ya, banyak hal-hal yang kemudian terjadi penyimpangan gitu. Karena apa? Karena orientasi dari pendidikan seksual itu sendiri nggak jelas gitu, hanya tentang ya udah ini tubuhku tuh area apa kalau bahasanya itu ya, tubuhku itu otoritasku gitu. My body my choice. Ya, my body my choice gitu kan. Kalau orientasinya hanya selalu ke sana, ini kan yang kemudian bisa menjadi gitu di ketidakjelasan peran gitu kan ya. Pokoknya ini badanku, terserah aku dong. Kalau aku mau ya ayo kita bikin konsen, padahal kan nggak sebatas itu gitu. Makanya orientasi dari pendidikan seksualnya adalah mempersiapkan seseorang itu untuk tahu perannya, dan nantinya untuk mempersiapkan dia berkeluarga juga gitu. Bukan hanya sekedar ya itu tadi, yang penting aku tahu lah ini badanku, ya terserah aku mau ngapain sama badanku gitu. Oke. Berarti sekarang ini juga orientasinya itu nggak jelas gitu ya Mbak? Ya karena itu tadi, tujuan dari pendidikan seksual itu bukan hanya sekedar tentang apa bahasanya tadi Mbak Nina bilang my body my choice gitu ya. Tapi ya badan kita ini juga perlu untuk dipersiapkan untuk membangun generasi yang berikutnya lagi gitu.
Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan seksual lagi, ternyata kita tahu dari PBB sendiri itu udah ngeluarin, mungkin ini bahasannya agak luas gitu ya. PBB udah ngeluarin Comprehensive Sexual Education, jadi ada CSE namanya yang diluncurkan untuk karena PBB sendiri udah sadar nih bahwa ini nih masalah global dan ternyata memang berbahaya gitu ketika anak dan remaja tidak mendapatkan pendidikan seksualitas yang komprehensif, takutnya ada oknum-oknum yang menyalahgunakannya. Nah, jadi diluncurkanlah CSE ini. Namun setelah yang ku ketahui dikaji dan ada salah satu lembaga negara yang ikut mengkaji itu bersama peneliti, ternyata CSE ini nggak ada sensitivitas budaya. Itu maksudnya gimana ya, Mbak? Apa yang perlu kita waspadai dari CSE ini walaupun sudah komprehensif nih pendidikan seksual yang diberikan gitu? Nah, itu tadi yang kita bahas di awal terkait sebelumnya tentang pentingnya ketika kita mau memberikan edukasi seksual, sebenarnya sih bukan hanya seksual ya, edukasi apapun sebenarnya. Ketika kita mau membahas sesuatu tuh kita perlu tahu tujuannya itu apa gitu, tujuannya itu apa, kemudian landasan apa yang dipakai untuk kita menyampaikan sesuatu gitu. Karena ini dia yang kita perlu menyaring gitu ya, mungkin bahasanya menyaring hal-hal yang kemudian disampaikan ketika itu nilainya dibawa dari nilai-nilai barat gitu kan, gitu. Karena secara budaya aja kita tuh sudah berbeda, apalagi ketika kita bicara tentang budaya dari Indonesia sendiri gitu, dimana kita memahami bahwa Indonesia ini ya sila pertamanya aja ketuhanan gitu kan, bahwa kita ini juga punya adab yang dibawa dari nilai-nilai agama gitu. Jadi ini nggak bisa dibuang gitu ya nilai ini. Maka ini tadi yang kita bicara tentang pentingnya value untuk menyaring. Makanya lagi-lagi sebenarnya bagaimana agar orang tua itu bisa menyampaikan pendidikan seksual yang benar gitu ya ke anak-anak, itu yang tadi disampaikan sama Mbak Nina di awal tentang bahwa pentingnya orang tua menjadi seorang pembelajar ilmu gitu, bahwa orang tua zaman sekarang itu nggak melek gitu ya tentang apa yang masuk gitu, bukan hanya sesuatu yang yang penting dari barat berarti dia dianggap modern dan dianggap yang lebih maju gitu. Enggak, kita perlu untuk melihat juga dengan adat-adat ketimuran gitu ya, bukan hanya timur aja sebenarnya, tapi ada dengan budaya Indonesia sendiri, value-value yang memang dipakai di negara Indonesia yang memang kita negara bertuhan gitu kan, maksudnya kita membawa nilai agama juga gitu. Makanya kan mereka menamakannya komprehensif gitu ya, bahasanya kelihatannya keren gitu ya, bahwa ini akan menyeluruh gitu, tapi ya mereka ternyata tidak kemudian menyaring gitu ya apa yang menjadi value-value di negara kita gitu. Itu sih yang penting untuk kita waspadai gitu dari si CSE ini. Oke. Mungkin kita bisa belajar dari CSE itu, tapi karena kita tahu belum ada nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila Indonesia, kita juga harus kita boleh belajar dari sana, tapi jangan lupa untuk menambahkannya dengan nilai-nilai yang kita punya. Misalnya juga misalnya boleh tetap menjaga hubungan cinta dan hubungan seksual itu dalam ikatan perkawinan yang sah, tetap menjaga kesuciannya gitu ya. Jadi artinya disaring gitu ya, bener-bener disaringnya tuh harus bener-bener disaring gitu, karena ya tadi budayanya, secara budaya aja kita udah beda. Gitu. Oke, keren. Oke, selanjutnya ini kita mau bahas tentang tantangan nih, Mbak. Dari tadi kan kita udah banyak belajar nih betapa pentingnya dan manfaatnya yang jangka panjang edukasi seks ini kepada anak dan remaja, terus juga betapa pentingnya peran orang tua. Nah, sekarang kita mungkin lebih praktikalnya itu tuh kayak gimana sih orang tua biar bisa memulai dan nggak ngerasa canggung gitu untuk berkomunikasi dengan anaknya soal ini. Iya, kalau kita mau berbicara sama orang gitu ya, biar kita bisa biar kita bisa ngerasa nyaman untuk ngobrol sama dia, berarti apa duluan yang perlu diubah dari kita kalau menurutnya Mbak Nina sama Mbak Aul?
Oke, kalau menurutku kita sendiri yang dulu yang harus terbuka dan Komunikasi ya. berkomunikasi secara apa ya, jujur dengan Untuk kita bisa berkomunikasi secara terbuka itu berarti apa yang perlu dikoreksi dari kita dulu? Penerimaan, Dan apa yang paling utama sebenarnya? mendengar. Sudut pandang kita kan gitu. Iya. Jadi orang tua ini perlu tahu dulu bagaimana dia melihat atau mempunyai sudut pandang tentang keterbukaan untuk berbicara hal-hal yang bentuknya sensitif dan private ini dengan anak gitu. Kalau kita sebagai orang tua aja sudah ngerasa bahwa ih ngapain dia kayak gitu diomongin kayak gitu, itu kan kita sendiri mungkin akan jadi risih gitu. Maka lagi-lagi yang pertama itu tadi, orang tua itu perlu untuk punya ilmu dulu terkait dengan apa sih pentingnya kita ngobrolin ini sama anak, apa sih bahayanya kalau sampai hal ini tuh berangkatnya justru nggak dari orang tua gitu, apa sih yang perlu kita terapkan, apa batasannya. Nah hal-hal kayak gitu tuh kita perlu tahu dulu gitu sebagai orang tua dan calon orang tua gitu ya kita gitu. Maka memperluas, mengubah mindset gitu ya, mendudukkan bahwa pendidikan seksual ini penting untuk diobrolin sama anak, dan itu berangkatnya justru dari kita dulu orang tua gitu. Makanya yang paling pertama ya ini tadi, meluaskan mindset untuk kita bisa ngerasa kita kalau ngobrol gitu ya, sebelum orang membuat orang lain nyaman kan kita dulu yang perlu ngerasa nyaman dan aman untuk membicarakan hal itu gitu. Kalau misalnya saya mau ngomongin soal pendidikan seksual tapi saya sendiri ngerasanya ngapain ya kok kayak gitu diomongin gitu, atau mulai dari ekspresi aja, ih apa sih kayak gitu, nggak usah ditanyain gitu kan. Nah itu kan berarti dari mindsetnya kita dulu gitu kan, itu perlu diperluas gitu tentang orang tuanya memahami tentang pentingnya ini dulu gitu. Kemudian ya itu tadi tentang keterbukaan kita, tentang maunya kita membangun kelekatan itu kan nggak cuman anak pulang sekolah ayo kamu cerita, kan nggak cuman kayak gitu ya gitu. Apa yang tertekan ya kalau kayak apa yang kamu tadi di sekolah ngapain aja gitu kan. Membangun kelekatan kan nggak cuman karena anak cerita sekali dua kali kan, tapi kan itu dari hubungan yang terus menerus dibangun gitu ya, anak secara konsisten. Jadi ya pertanyaannya adalah apakah kita sebagai orang tua ini juga punya waktu yang berkualitas gitu ya, yang kita, kalau bahasa orang Jawa tuh selake gitu, apa ya bahasanya, yang sengaja diluangkan. Iya, diluangkan. Yang sengaja diluangkan Selake, gitu ya untuk anak, supaya ya itu tadi membangunnya konsisten itu gitu. Nah itu deh, itu dulu aja gitu ya tentang apa yang perlu dibangun orang tua supaya kita tuh nyaman ngomongin pendidikan seksual. Baru selanjutnya ya ini kita perlu belajar tahapannya gitu ya, bahwa anak usia segini sampai segini itu apa yang perlu dibangun gitu ya, anak usia segini sampai segini apa yang perlu diketahui, apa yang perlu dilatih, apa yang perlu dibentuk, apa yang perlu menjelaskan batasan kayak gitu. Nah itu akan kita pahami setahap demi setahap gitu. Tapi yang paling penting adalah itu dulu gitu ya, sejauh mana orang tua ini lagi-lagi membangun kelekatan yang itu pastinya nggak mungkin dibangun hanya dalam ayo kamu cerita sama mama dalam gitu waktu sebentar ya. gitu. Itu sih yang menurut saya penting terlebih dahulu untuk kita tuh bisa terbuka dalam mengkomunikasikan soal pendidikan seksual ini sama anak gitu. Oke, ayah bunda dan pendengar setia, jadi gitulah ternyata pentingnya untuk awalnya untuk merubah mindset dalam diri kita sendiri dulu ya, sebelum kita mengedukasi orang lain. Berarti juga kita harus penting gitu ya menanamkan mindset pembelajar tadi dan berusaha untuk menambah ilmu terus juga, biar kita juga pede kan. Ada aduh nggak pede ngomongin itu sama anak, ilmu saya nggak banyak kayak gitu, biar dari belajar sendiri aja gitu misalnya. Nah mungkin terakhir nih apa ya dari Mbak Sarita, mungkin ada motivasi buat para ayah bunda. Iya, kalau motivasi sebenarnya saya mau mengulangi yang pertama tadi ya, bahwa menjadi orang tua itu memang tantangannya banyak banget, apalagi di zaman sekarang gitu. Maka kita yang perlu kita pahami di diri kita adalah justru dengan tidak berhenti gitu ya untuk membekali diri gitu ya, untuk terus belajar, untuk mau terbuka juga sama pemahaman. Dan sambil terbuka ini kita juga perlu mengetahui dulu value apa sih yang mau kita bangun untuk keluarga gitu ya, karena sepertinya tidak usah dibahas
nggak perlu kita ngelihat atau cari di mana ya yang buat tahu apa bahayanya. Zaman sekarang sudah banyak sekali terpapar gitu ya, apa yang menjadi tantangan bahayanya gitu ya ketika pendidikan seksual ini tidak diberikan gitu ya, seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Aul sama Mbak Nina di awal gitu ya, bahwa banyak kemudian remaja yang hamil di luar nikah gitu ya, kemudian penyimpangan seksual gitu. Nah ini kan hal-hal yang kita pasti sama-sama tidak mau hal ini terjadi di keluarga kita gitu. Maka itulah urgensinya gitu ya orang tua untuk mau terus belajar gitu ya, dan berlatih mulai dari dirinya sendiri untuk membangunkan value yang kemudian akan ditransfer ke keluarga gitu. Masya Allah. Jadi itu ya ayah bunda, pertama harus punya prinsip lifelong learner gitu ya Mbak ya, untuk terus belajar dan jangan berhenti belajar. Jadi kayak ketika nanti akan memberikan edukasi ke anak itu orang tua sudah terbekali dengan cukup seperti itu ya Mbak. Kemudian juga memiliki value dalam keluarga sehingga nanti itu yang akan ditransfer ke anak seperti itu ya Mbak ya. Wah keren banget, udah banyak banget ya pembelajaran hikmah yang kita ambil dari diskusi kali ini. Semoga dengan diskusi yang panjang ini dan pendengar yang sudah setia nih sampai ujung akhir podcast ini buat dengerin, semoga itu dapat membekali teman-teman semua dan juga diri kita sendiri ya sebagai calon orang tua di masa depan nanti insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Sarita. Terima kasih Mbak Aul sama Mbak Nina. Terima kasih banyak. Oke, mungkin sekian dulu dari podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast kita, dan jangan lupa untuk terus pantau IG kita di Laki_GIB. Nah, iya betul banget. Teman-teman juga bisa loh follow Mbak Sarita. Di mana Mbak IG-nya boleh? IG-nya bisa kalau di IG saya pribadi @saritamatulu atau di IG-nya teman baik @temanbaik_kamu. Nah, kalau di IG pribadi nih aku bisa lihat loh kalau Mbak Sarita tuh sering sharing-sharing tentang pemikiran psikologi dengan pendekatan spiritualitas dan religiusitas. Ribet ya. Nggak apa-apa. Itu juga Mbak Sarita muslimah yang gaul, jadi asik banget untuk teman-teman dan bunda-bunda pantengin gitu buat upgrade diri sendiri juga. Terus ada Instagram teman baik juga, konsultasi psikologi. Iya betul. Oke. Mungkin sekian dulu, jangan lupa pulang ke rumah. Jangan lupa balik ke ruang keluarga.